Waalaikumsalam. Pak Aji, mohon maaf Bu, saya kepengen ngobrol sama Ibu. Bolehkah saya ke dalam ruangan? boleh Saya terus duduk dulu ya. Ada apa Bapak tujuan kesini? Begini, saya ingin ngobrol secara pribadi dari hatinya hati dengan Ibu. Jangan pakai hati ya Pak. Iya Bu, ini tentang masalah hati saya, tapi tentang permasalahan gundah-gulanya hati saya saat menghadapi proses pembelajaran di kelas 7 Ibu. Tapi hati Bapak baik-baik saja. Agak sedikit terluka Bu. Ini karena permasalahan di kelas 7 jadi berkata ya Allah ada apa masalah Bapak? Begini Bu, tentang proses manajemen kelas saya Bu, di kelas 7. Karena jujur saja, saya sudah lama tapi kayaknya belum pernah mengajar kelas 7. Jadi ini pengalaman baru buat Bapak. Bapak tidak pernah mengajar kelas 7, jadi Memahami karakter anak kelas 7 yang dari varian dari SD ke SMP. Terus menurut Bapak nih, pengennya seperti apa kelasnya nih? Kalau saya sebenarnya pengen anak-anaknya memang bisa lebih aktif, interaktif, kreatif, mandiri, dan mau memahami saat pembelajaran Ibu. Tidak dilahirkan kayak gitu Bu, lagi diajar malah geloseran di lantai, malah lari-lari. Tak tanyain seperti itu, kenapa kok kamu seperti itu? Capek Pak, duduk terus aku pengen lari-lari. Oh, seperti itu. Jadi pengennya kelas yang pengennya Bapak kelas ideal menurut Bapak itu anak yang apa ya mau duduk di kelas, aktif, interaktif, ada celanakan gitu ya Pak ya. Ya boleh lah kalau memang mau jalan-jalan tapi di saat mungkin. Biasanya Bapak masuk di jam berapa? Saat jam-jam siang, iya jam 8, 9, dan 8 itu sering habis liburan aja. Iya. Karena jam-jam siang Iya. menyebabkan anak-anak ya tadi mulai bosan, mulai sampai ya Pak. Apakah Bapak sudah mulai langkah-langkah untuk bisa mengatasi hal seperti itu? Jadi saya pikirkan dulu ya Bu ya. Kayak gimana ya? Saya coba ya renungkan dulu saat saya proses pembelajaran ya Bu ya. Apakah Bapak sudah memposisikan ketika Bapak jadi ketika Bapak harus bagaimana? Jadi saat itu kira-kira saat saya membayangkan waktu saya pembelajaran di mana pembelajaran tersebut saat menjelaskan teori yang saya beralih dari pandangan saya itu beralih dari anak-anak menuju papan tulis. Saat menulis anak udah mulai seperti cacing kepanasan. Kita kan pandangannya udah beralih dari anak-anak ke papan tulis seperti itu. Padahal posisi saya sudah menyamping, saya sambil menulis sambil melihat kondisi anakku. Seperti itu. Terus saat menjelaskan, anak-anak udah ada yang mulai serius. Ya itulah pahlawan-pahlawan kebajikan mereka, Superman. Seperti itu. Apakah sudah pernah mengganti metodenya? Jadi itu kalau secara penjelasan itu seperti itu, tapi kalau sudah mulai praktek itu udah beda lagi. Kalau praktek pakai jadi gitu. Iya, psikomotoriknya mereka itu bekerja seperti itu. Apakah metode kan seperti Bapak bilang ketika menulis di papan tulis kayaknya anak malah yang semangat, kayak kerja kepanasan, ada yang jadi Superman, jadi Batman, ada yang Spiderman lah ya Pak ya, jalan-jalan lah ya. Metode apa nih selain menulis papan tulis yang kayaknya anak lebih menarik gitu? Saya sebenarnya kepengen mencoba untuk kayaknya dengan metodenya saya mungkin PJBL. Itu bagaimana?
project based learning, jadi berorientasinya pada project. Terus saya juga nanti mencoba untuk discovery juga Bu. Terus kalau bisa di saat nanti ada materi-materi tertentu yang memang harus memahami kondisi lingkungan, saya pengen tak ajak jalan-jalan saja Bu anak-anak keluar Bu. Iya, bagus. Ini baru masih dalam angan-angan saya Bu. Belum ini. Karena saya kan lihat banyak anak-anak laki-laki yang kalau diajak diskusi dia tujuannya tidak tenang, sukanya lari-lari, malah bercanda. Coba kalau saat observasi bawa ke lapangan, halaman. Tapi saya kan ajar kelas 7, kayaknya ada klasifikasi. Coba ajak jalan-jalan, klasifikasi tanaman-tanaman di halaman sekolah Ibu. Kegiatannya sudah bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan manajemen kelasnya sesuai dengan yang Bapak inginkan ya Pak ya. Terus saya juga nanti mau mencoba membuat kalau saat materi yang jengah, kalau siang-siang itu saat hitungan Bu. Contohnya kayak konversi kayak gitu. Saya nanti pengen mencoba sebuah permainan di mana anak-anak itu merasa lebih bersemangat saat melakukan permainan, tapi dia juga memahami materi. Ya seperti kalau ini kan namanya tahap konversi, jadi saya akan mengambil dari permainan ular tangga. oh ini bagus sekali. Permainan ular tangga saya ganti menjadi tahap konversi. Oh iya. Bagus sekali itu Pak metodenya. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Ini Pak Arif nanti akan berkolaborasi dengan siapa? Apa yang bisa mengingatkan Bapak untuk bisa melaksanakan metode-metode yang tadi Pak Arif seperti rencanakan? ini saya nanti akan konsultasi dengan rekan-rekan LGMP sekolah seperti itu. Untuk setiap hub-hubnya itu kita akan menggunakan metode apa, metode pembelajaran apa, seperti itu. Jadi konsultasi dulu. Iya, dengan rekan-rekan sesama IPA, terus bagaimana jadi bisa menyampaikan persepsi gitu, karena sesama guru IPA yang mengajar kelas 7 Itu kayaknya mulai kapan ini Pak? Mulai diasingkan kan? Mulai di-train kan Iya, biar terlaksana. Enggak nanti akhirnya lupa. Rencana terus. Iya. Rencana asingnya kapan Pak? September Bu. September. Iya, tapi kayaknya September dia mungkin habis tes kayaknya. Oh nggak bisa. Tapi kalau untuk discovery mungkin September tanggal 1 sudah saya mulai Bu. Tapi kalau untuk ular tangganya itu habis tes Bu. Iya. Ya mudah-mudahan ya metode-metodenya mulai diterapkan perlahan-lahan ya kan. Anak dari SD ke SMP kan memang transisi ya Pak ya. Yang tadinya anaknya memang banyak bermain, langsung serius kan kayaknya. Iya. Ya memang kalau anak SD kan 50-50 ya, 50% bermain, 50% belajar. Dimana kalau anak SMP mungkin 70% belajar, 30%-nya bermain. Gitu. Dari coaching ini Bapak sudah menemukan ini apa? Alhamdulillah Bu, berkat konsultasi dan coaching dengan Ibu Siti akhirnya menemukan beberapa titik-titik pencerahan yang membelenggu hati saya, sehingga dalam proses pembelajaran saya tidak lebih kaku lagi. Walaupun kadang perempuan suka yang harus kaku. Gitu. Kan hati Bapak muridnya banyak yang itu, yang cowok, ya kan? Jadi harus dilemaskan. Alhamdulillah ternyata kan sebenarnya Pak Arif itu yang punya potensi, punya kreativitas yang tinggi. Karena ya tadi ada bingung, belum itu menghisap kali ya Pak ya, belum ngopi, jadinya belum terbuka. Ternyata lihat saya ketemu manisnya, tidak cari kopinya ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya rasa nanti saya minta ngobrol lagi apakah rencana selanjutnya Pak Arif bisa terlaksana dan berhasil, nanti ngobrol lagi ya Pak. Saya juga pengen tahu lah ya Pak ya. Terima kasih Pak. Permisi Bu, assalamualaikum. Nggak ada cangkingannya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.